Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai demam berdarah denggi. Nah pemirsa, saya kembali mengingatkan bagi Anda yang mau bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah ini dok, tadi kita bicara mengenai demam berdarah denggi oleh Dokter Elsa ya. Boleh mungkin dilanjutkan dok, silakan. Lanjutkan ya. Oke, slide. Nah, oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa sih nyamuk ini bisa menyebabkan DBD seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah kenapa saya memperkenalkan daur hidup nyamuk. Jadi sebenarnya bukan nyamuk-nyamuk dewasa itu yang konsen harus fokus kita seperti yang kita matikan seperti ya, kita berantas seperti itu. Sebenarnya yang harus kita konsen adalah yang masih dalam bentuk jentik-jentiknya, ya. Jentik-jentiknya inilah bakal calon nyamuk itu baru termasuk dalam kategori preventif atau pencegahan. Karena kalau dia udah masuk ke fase dewasa, ya udah berarti tata laksananya di diri kita sendiri. Apakah kita pakai lotion, kita pakai kelambu seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah kita penata laksana atau pencegahan komprehensifnya itu dalam pemberantasan jentik-jentiknya seperti itu, dimulai dari jentik-jentiknya. Oke, next. Nah ini di mana sih nyamuk-nyamuk itu suka seperti itu ya, seperti yang dibilang tadi, dia sangat suka di tempat yang tidak bersih. Sebenarnya bersih juga, yang penting dia sangat senang di tempat-tempat yang air tergenang, genangan air. Ini seperti bak mandi ya, bak mandi mungkin lupa menguras atau terlalu sibuk jadi tidak menguras bak mandi secara rutin seperti itu ya. Yang kedua, kolam ikan seperti itu ya. Kolam ikan juga tempat yang sangat disukai oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Yang ketiga itu ada drum ya, drum besar seperti itu kan banyak juga tuh Buat nampung-nampung air hujan ya dok. Nampung-nampung air hujan seperti itu. Sebenarnya boleh asalkan kalau emang pengurasannya rutin seperti itu ya. Nah ini ban-ban seperti ini ya, di ban-ban ini kan di celah-celahnya ini pasti dia gelap seperti itu ya, terus ada genangan juga sangat disukai. Nah ini ibu-ibu pot bunga seperti itu ya, pot bunga ada isi airnya juga harus selalu diperhatikan. Terus ada juga di tetmon, biasanya di tetmon juga karena saking lamanya tidak dilihat seperti itu ya, juga harus diwaspadai terhadap jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti ini. Oke, nah jadi kalau untuk kita masuk ke gejala yang paling khas pada DBD ini adalah demam. Ciri khas dari demam DBD ini dia kalau bahasanya seperti pelana kuda, seperti itu ya, pelana kuda. Bisa dilihat di sini 3 hari pertama dia tinggi terus ya, tinggi terus. Di hari keempat dianya bisa turun bahkan bisa seperti normal kembali, tidak ada keluhan merasa demam lagi. Nah, di hari ke-6 ke-7 baru fase penyembuhan seperti itu ya. Ini untuk tingkat suhu tubuhnya ya dok? Ya, jadi kalau untuk ciri-ciri atau khasnya demam DBD ini seperti itu ya, dia 3 hari pertama itu demamnya tinggi terus, seperti pokoknya cut off-nya 39-40 ya. Walaupun dikasih obat penurun panas paling sebentar, nanti habis efek obatnya akan naik lagi seperti itu ya. Jadi 3 hari pertama itu pasti selalu tinggi. Nah, di sini fase demam hari 1 sampai 3 demam tinggi sampai 40 disertai nyeri otot seperti ya, pegal-pegal, sakit kepala, sakit di sekitar bola mata, dan ada juga mual dan muntah seperti itu. Hari ke-4 ke-5. Nah, jadi mungkin banyak ibu-ibu atau pemirsa TVRI di rumah, hari ke-4 udah nggak demam lagi nih dok, seperti itu ya. Hati-hati, di sini sudah dijelaskan bahwa fase hari ke-4 ke-5 itu adalah fase kritis. Fase yang sebenarnya sangat harus diwaspadai.
Ada juga yang bilang fase pengecoh nih, fase pengecoh seperti itu ya. Ditandai dengan penurunan suhu tubuh, terus apabila tidak mendapat pengobatan, trombosit akan terus menurun. Kenapa dibilang fase kritis? Sudah terjadi kebocoran plasma tadi, ditandai dengan penurunan trombosit itu tadi. Trombositnya di bawah 100.000 misalnya seperti itu ya. Jadi hati-hati, kebanyakan yang lalai seperti itu ya, baik orang tua maupun mungkin petugasnya juga seperti itu ya. Mungkin pas dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit sudah hari keempat, seperti itu ya, ibunya bilang beberapa hari yang lalu demam, tapi hari ini nggak lagi, kayak gitu ya. Mungkin nggak konsen juga tenaga kesehatannya, mengira ini adalah demam biasa atau demam disebabkan oleh bakteri virus yang lain seperti itu. Padahal ini adalah fase kritis. Sebenarnya adalah fase-fase yang harus diwaspadai. Cenderung lemahnya di sini, cenderung lalainya di sini, sehingga angka kematian atau angka dehidrasi yang menimbulkan shock pada demam berdarah itu banyak terjadi pada hari keempat sampai kelima ini. Seperti itu ya. Jadi bagusnya udah ditata laksana di 3 hari pertama itu tadi, ya, dengan rehidrasi yang cukup, salah satunya banyak minum air, seperti itu. Oke, lanjut ke fase penyembuhan hari ke-6 sampai 7. Jadi dia akan merasakan lebih bagus lagi, trombositnya akan mulai naik lagi. Kalau fase pertama dan fase kritisnya sudah ditangani dengan baik, didiagnosa dengan benar seperti itu. Jadi tata laksananya bagus sehingga fase penyembuhannya juga bagus seperti itu ya. Itu kalau di fase pertamanya dok dianjurkan untuk minum air. Artinya sebagai bentuk pengobatan secara mandiri di rumah atau bagaimana dok? Harus didampingi dokter atau gimana? Jadi gini, kalau demam berdarah kalau hari pertama seperti itu ya, mungkin tenaga kesehatannya juga akan punya pemikiran demam-demam yang lain. Belum konsen ke demam berdarah seperti itu ya. Jadi memang makanya kalau pasien semua demam itu, Bu minum airnya yang banyak ya, lebih banyak dari biasanya. Kalau bisa 2 kali lipat dari biasanya. Kalau biasanya kemarin itu 1 liter, besok 2-3 liter ya Bu ya, seperti itu ya. Harapannya kalau memang hari pertama itu sebenarnya sudah masuk demam DBD seperti itu ya, tapi dia sudah terrehidrasi dengan baik tubuhnya, sehingga tidak terjadinya trombosit yang turun atau tidak terjadinya kebocoran plasma seperti itu. Jadi walaupun nanti baru didiagnosanya hari keempat DBD, tapi tubuhnya sudah mengkompensasi dengan baik di hari kedua, ketiga itu, seperti itu. Baik. Oke. Nah, berarti masuk. Nah, untuk mengetahui fase kritis nih dok, kan udah kembali normal ya. Untuk mungkin saya dan pemirsa di rumah yang belum tahu bahwa oh kemarin hanya demam biasa nih 3 hari, ini hari keempat udah sembuh nih. Untuk menyadari kalau sebetulnya itu adalah fase kritis, itu gimana baiknya dok? Kalau yang paling baik adalah dengan tentunya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ya. Jadi kalau misalnya udah datang nih, dok 2 hari ini demamnya tinggi terus, 40 terus, 39, 40. Apakah ada turun? Ada. Paling kalau dikasih paracetamol misalnya ya, 4 jam turun naik lagi seperti itu ya. Pastinya nanti akan disarankan oleh dokter Lisda, akan ada tes-tes atau pemeriksaan lain. Ya, mungkin kalau untuk khasnya sudah ada mungkin. Jadi kalau orang bilang DBD itu tandanya bintik-bintik nih, bintik-bintik merah. Jangan salah, ada yang memang muncul, ada yang enggak sama sekali, seperti itu. Jadi DBD itu tidak hanya tanda gejalanya itu bintik merah saja, ada gejala perdarahan-perdarahan lain. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh dokter Lisda ya, lebih lengkapnya. Jadi sebagusnya kalau sehari 2 hari itu demamnya tidak turun, seperti itu ya, tinggi terus, sebaiknya sudah harus ke dokter, seperti itu. Biar dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau memang dibutuhkan tes darah lengkap, pemeriksaan trombosit, pasti akan disarankan ke sana. Seperti itu. Baik, Dokter Elsa, terima kasih. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.